Halo Sobat Fatan, kita berjumpa kembali di Fatan Daniswara Channel, channel edukasi yang membantu meraih prestasi. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sobat Fatan, pada siang hari suhu udara panas. Akibatnya, kaca jendela memuai. Namun pada malam hari, suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah, ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Bagaimana bentuk bulan? Apakah bulan bergerak? Apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Apakah bulan berputar? Apa yang dikelilingi bulan? Sekarang amatilah gambar berikut. Bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Tahukah kamu bahwa rotasi bulan dapat mempengaruhi pasang surut air laut? Saat pasang, nelayan tidak dapat melaut. Nelayan harus menunggu hingga air laut surut. Sekarang bacalah teks di bawah ini dengan teknik membaca memindai. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Sudahkah kamu memahami arti membaca memindai? Dalam penggunaannya, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, ayo bacalah bacaan Ayo Mengenal Bulan dengan teknik memindai. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah memengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dan bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan kembali gagasan utama dari bacaan dan informasi penting yang mendukung gagasan utama tersebut. Tulislah informasi penting yang mendukung gagasan utama pada gambar kaki kerja. Sobat Fatan, sekarang amati tayangan berikut. Berikut ini adalah 4 contoh tari yang dilakukan secara berkelompok. 1. Tari Bedoyo Ketawang dari Surakarta. Tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit, karena tari Bedoyo Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang, yang berarti langit. Tari Bedoyo Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu, juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedoyo Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. 2. Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah.
Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal, serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu tari serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari bedoyo. 3. Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik 2 kepala drum dan sepasang instrumen alat semacam suling. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Mat Sopong Daeng Ranu di Kabupaten Goa. Terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903 saat Pangalipata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. 4. Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat sepanjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh tentang contoh-contoh tarian yang ditarikan secara berkelompok, buatlah kartu informasi yang berisi tentang informasi dari tarian-tarian tersebut. Demikianlah pembelajaran kali ini Sobat Fatan. Marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sukses.